Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi belajar dari rumah melalui TVRI. Seperti biasa, video pembelajaran ini untuk membantu adik-adik kita yang sedang belajar dari rumah, terutama kelas 4 sampai 6 yang sedang menonton video pembelajaran TVRI hari Rabu jam 9 sampai jam 9.30. Pada video pembelajaran yang ditayangkan oleh TVRI, ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh adik-adik untuk menambah pengetahuan atau untuk menambah wawasan atau untuk menggali ide yang ada dalam diri adik-adik semua. Ini bagus untuk adik-adik supaya adik-adik dapat mengembangkan pengetahuannya, dapat mengembangkan kemampuan yang dimiliki adik-adik. Pertanyaannya seperti apa? Sudah ada di layar. Pertanyaan yang pertama, setelah menonton video pertama, kira-kira seperti ini. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan alam dan lingkungan sosial. Maka dari itu, kita harus bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam. Menurutmu, apa yang akan terjadi jika kita tidak mau menghemat penggunaan air dan listrik? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, Indonesia sangat terkenal dan kaya akan sumber daya alamnya. Namun, mengapa luas hutan di negara kita semakin menurun setiap tahunnya? Tuliskan pendapatmu. Kemudian pertanyaan ketiga, setelah menonton video ketiga, menurutmu apa saja yang dapat kita lakukan untuk memperbaharui sumber daya alam? Itu adalah 3 pertanyaan yang muncul setelah adik-adik menonton video pembelajaran yang ditayangkan TVRI. Bagaimana cara menjawabnya? Sekali lagi, Bapak ingatkan, ini hanya contoh jawaban untuk adik-adik kembangkan berdasarkan kemampuan pemahaman adik-adik semua. Bagaimana contoh jawabannya? Sebelum itu, yang baru mengunjungi channel ini, jangan lupa untuk terlebih dahulu klik subscribe, kemudian like, kemudian jangan lupa dibagikan. Oke, kita mulai pembahasannya. Pertanyaan yang pertama. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan alam dan lingkungan sosial. Ya, manusia itu tidak bisa terpisah, baik itu dari lingkungan alam dan lingkungan sosial. Lingkungan alam itu menghasilkan sumber makanan bagi kita. Lingkungan sosial, teman-teman kita, tempat kita bersosialisasi. Maka dari itu kita harus bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam. Ya, kenapa kita harus bijak? Nah, di sini pertanyaannya, menurutmu apa yang akan terjadi jika kita tidak mau menghemat penggunaan air dan listrik? Wah, kalau air dan listrik tidak kamu hemat, apa yang akan terjadi? Menurut pendapatmu apa? Kira-kira jawabannya nanti seperti ini, tinggal adik-adik kembangkan. Jika kita tidak mau menghemat air dan listrik, bukan tidak mungkin keduanya akan menjadi energi yang langka di masa depan. Pasalnya, energi listrik banyak yang diciptakan dari sumber daya alam yang tak terbarui, seperti batu bara. Jika hal itu terus dilakukan, maka batu bara bisa habis.
Jadi kalau listrik terus-terusan dipakai tidak dihemat, kamu tidak menghematnya, lama-kelamaan listrik akan habis. Kenapa? Karena listrik itu dihasilkan dari sumber daya alam batu bara. Kalau batu baranya habis, berarti tidak ada listrik lagi. Karena sekarang listrik di Indonesia menggunakan sumber daya alam batu bara. Jangankan listrik, air juga sama. Kalau tidak dihemat, air itu juga akan habis. Kenapa? Karena air sekarang itu sudah tercemar dengan berbagai limbah. Kalau dulu kita masih bisa minum di air di sawah. Kalau sekarang itu tidak bisa karena airnya sudah tercemar oleh limbah, baik itu limbah pabrik maupun limbah kendaraan. Oleh sebab itu, kita harus menghemat air dan listrik supaya bisa terus kita gunakan di masa depan. Kira-kira itu contoh jawabannya untuk soal nomor 1. Untuk soal nomor 2, bagaimana ya jawabannya? Indonesia sangat terkenal dan kaya akan sumber daya alamnya. Namun mengapa luas hutan di negara kita semakin menurun setiap tahunnya? Oh, Indonesia kaya sumber daya alam. Tapi tiap tahun hutan luasnya menurun. Kira-kira kenapa ya? Tulis pendapat kamu. Nah, contoh jawabannya seperti ini. Tapi bisa adik-adik kembangkan. Luas hutan di Indonesia bisa berkurang itu karena banyak hal. Bisa karena alam itu sendiri, karena kebakaran. Sering kan ada kebakaran di Kalimantan. Nah, itu karena alam sendiri, karena kebakaran. Atau mungkin bisa juga karena ulah manusia yang sengaja membakar hutan. Atau sengaja ditebang hutannya untuk dijadikan lahan pertanian. Sengaja dibuka lahannya. Jadi karena faktor alam dan juga karena faktor manusia sendiri yang serakah. Kira-kira itu contoh jawaban untuk nomor 2. Sekarang yang ketiga. Menurutmu, apa saja yang dapat kita lakukan untuk memperbaharui sumber daya alam? Wah, ini panjang ini. Memperbaharui sumber daya alam. Kira-kira seperti ini jawabannya. Kenapa? Karena tidak semua sumber daya alam bisa diperbaharui. Jadi sulit ini. Tidak semua sumber daya alam bisa diperbaharui. Misalnya minyak, gas, itu tidak bisa diperbaharui. Kenapa? Karena berasal dari fosil. Jadi untuk menciptakan minyak itu butuh proses alami dan waktunya panjang. Tidak 1 tahun 10 tahun, tapi ratusan tahun. Kalau digunakan terus-terusan, gas, minyak, bukan tidak mungkin gas dengan minyak tersebut akan habis sebelum alam mampu memproduksinya lagi. Makanya harus dihemat. Kalau yang bisa diperbaharui, contohnya apa? Perikanan bisa kita tenang, peternakan bisa, pertanian itu bisa diperbaharui. Nah, kalau peternakan, perikanan, dan pertanian itu bisa dijaga kelestariannya. Itu bisa dijaga. Ternak, perikanan, pertanian bisa dijaga. Misalkan apa? Kalau perikanan tidak menggunakan bahan peledak ketika menangkap ikan di laut. Atau tidak menggunakan pukat harimau. Nah, sehingga apa? Ikan kecil itu tetap hidup, kemudian berkembang biak. Dengan demikian, ikan akan terus ada dengan sendirinya di lautan. Itu salah satu contoh
yang dapat kita lakukan untuk memperbaharui sumber daya alam. Selesai untuk hari ini. Kita ketemu lagi besok di hari Kamis jam 9 sampai jam 9.30. Terus tonton video pembelajaran melalui TVRI. Pembahasannya insya Allah akan Bapak bantu jawabannya. Oke, terus kunjungi channel ini. Tetap semangat walaupun harus belajar dari rumah. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.